Saya rasa saya sudah tidak memiliki orang tua. Ya sudah. Jangan sebut dia orang tua saya. Ya tidak masalah. Kalau memang dia bukan orang tuamu, paling tidak kau tidak menyakitinya. Kau tidak tahu apa-apa. Bangsat itu datang kepadaku, langsung memaki-maki. Astagfirullah. Tidak lama dia menunjuk-nunjuk mukaku. Lalu dia mengeluarkan tenaganya untuk menyerang. Apa salah saya memiliki pembelaan? Tidak Saya salah. menggunakan pembelaan, apa salah? Lagi pula, yang namanya datang ke tempat orang, itu harusnya permisi terlebih dahulu. Tidak semena-mena langsung berbicara mengoceh yang tidak jelas. Ya. Langsung menyudutkan saya, menyalahkan saya. Apa haknya dia? Nggak ada hak. Dari dulu meninggalkan saya. Tidak memikirkan kebahagiaan saya. Tidak memikirkan masa depan saya. Setelah saya membangun masa depan saya, sudah besar seperti ini, langsung dipatahkan. Saya tidak akan membiarkan itu semua. Dan kau juga datang untuk membela si bangsat. Saya tidak membela. Saya ingin menyelamatkanmu. Menyelamatkan apa? Dari pertama kita ketemu, kau juga sudah memiliki niatan untuk merusak penelitian saya. Masih untung saya tidak menyuruh makhluk-makhluk yang sudah saya ciptakan untuk membunuh kalian. Sudah terjadi kemarin. Tapi makhluk pesuruhmu itu malah mati kan? Itu belum seberapa. Oh ya wes. Lagi pula, jika dipikir secara nalar, kalian itu datang dari mana? Urusannya apa? Merusak dan menggagalkan kenyataanku. Ditambah lagi, adanya saya berurusan dengan orang tua itu. Itu adalah urusan keluarga. Tidak ada hak sedikit pun. Katanya kamu tidak menganggap keluarga, sekarang menganggap keluarga. Gimana ceritanya? Itu karena kau ikut campur. Karena itu bukan... Jangan pelin-pelan. Kau hidup percuma. Bodohmu sudah menguasai egoismu. Terserah kamu mengoceh apa. Betul. Egois, bodoh lagi. Sudah kamu pulang sana. Lepaskan itu, saya akan menghabisinya. Jika si tua bangka itu sudah lenyap, saya tidak akan mengusik kalian lagi. Bukan urusanmu mau lepas atau tidak, ini saudaraku. Kan kau tidak menganggap dia keluargamu. Tapi jika dia masih hidup, pasti dia akan mengusik saya terus menerus. Saya tahu yang terbaik buat kamu lah. Sudah sana kau pergi. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi sebelum kau melepaskan makhluk yang jelek. Anjing itu. Lagi pula Ya. pikir. Memang benar. Memang benar. Memang anjing itu punya anak kiri. Ya. Betul. Biasanya ayahnya ganteng, anaknya melei. Ya. Terserah kalian. Yang jelas, kau sudah masuk ranah dalam urusan keluarga. Saya ingatkan kepadamu, tidak ada sedikit pun hak kalian untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Dilihat dari sudut manapun tidak bisa dibenarkan. Kau memiliki niatan, memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menyelamatkan bangsat itu. Tidak ada dan tidak akan bisa. Gak apa-apa. Saya yang lebih tahu. Saya yang tahu semuanya. Saya sudah mempertimbangkan semuanya. Saya yang harus mengambil keputusan. Hidup atau mati. Kau bukan Tuhan kau. Apa maksudmu saya bukan Tuhan? Saya bisa menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang saya inginkan. Astagfirullahaladzim. Kau menganggap dirimu Tuhan? Kau tahu? Jika perlu, saya akan bersaing dengan Tuhan. Ya, saingilah. Cepat sekarang juga Ya. bisa. Biar cepat binasa. Tidak butuh Tidak maaf. pertemuan berikut-berikut. Maaf dari Jangan sekali-kali ikut campur dalam urusan warga ataupun yang bukan menjadi urusan. Siap. Binti kiri Tidak ada kafilah. keuntungan bagimu, yang ada kau akan tambah penasaran. iya. Putus asa. Jika kau semakin mengurusi. Kau apa? urusan Ingin apa? Bersaing dengan Tuhan? Iya.
Saya is kena kemenangannya dewek. Astagfirullah, Kinas. Kenapa kau hentikan saya manusia? Kau melakukan apa? Jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Kau sudah tahu informasi bahwasanya anakmu itu yang adalah kelemahanmu sendiri. Kenapa kau datang sendiri seolah-olah mau menghentikan secara paksa? Fatal Kinasmu. Fatal. Kau sudah tua, jangan seperti itulah. Saya merasa semua yang terjadi yang dilakukan oleh Binti Rafdilah ini adalah pertanggungjawaban dari saya. Ya saya paham. Namun jika kau sama-sama Binti Rafdilah, lalu bedanya bapak dengan anak itu apa? Harusnya kau yang membedakan dengan Binti Rafdilah. Karena kau adalah seorang bapak. Jangan main selanang-selanang seperti itu. Kalau sampai kamu terluka, yang direpotkan Maha Guru Gedang Keleh. Saya sudah tahu semua apa yang nantinya akan saya dapatkan ketika melawan titisan dari tulang wangi. Mungkin saya akan mendapatkan atau menemui ajal saya. Tetapi selain itu, saya tidak bisa melakukan apapun. Saya hanya berusaha untuk menyadarkan dia untuk menghentikan semua yang dia lakukan. Apapun itu alasanmu, tidak bisa dibenarkan. Setiap permasalahan pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Betul. Kuncinya satu, mau berteman dengan waktu atau tidak. Ini semua perihal waktu. Kinasmu, ya. Jadi, luaskanlah hatimu terlebih dahulu. Agar apa? Agar pikiranmu bersih. Dendammu hilang. Saya tidak dendam. Justru saya sedang menyalahkan diri sendiri. Kalaulah dari awal saya mendengarkan apa yang guru ucapkan, mungkin kejadian besar semacam ini tidak akan pernah terjadi. Sudah. Namun nyatanya, ini sudah terjadi. Dan yang harus saya lakukan adalah bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Karena permasalahan awal tentang Binti Rafdilah itu bersumber dari saya. Ya sudah. Jika memang itu adalah jalan pikiranmu, dan tiba-tiba kau malam ini terbunuh, dan Binti Rafdilah semakin berjaya, apakah itu selesai tanggung jawabmu? Tentunya tidak, toh. Binti Rafdilah akan semakin menjadi-jadi. Karena apa? Karena kekuatannya bertambah dengan ada membunuh dari pantangannya sendiri. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mempertanggungjawabkan semua ini? Saya sudah tahu manusia bahwasanya Binti Rafdilah bisa dihentikan oleh ibunya sendiri dengan doa yang menembus langit. Guru sudah mengatakan kepada saya, tetapi kau bayangkan, tidak ada ibu yang mau mendoakan anaknya seperti itu. Apalagi saya tahu dari kecil Binti Rafdilah sudah hidup bersama ibunya. Ingat, ya, memang itu secara teori. Titisan tulang wangi, kelemahannya adalah doa yang bisa menembus langit. Namun percayalah, tidak ada sebuah kekuatan yang sempurna di dunia ini kecuali kekuatan dari Tuhan. Ya, sempurna hanya milik Tuhan. Kau harus ingat betul, walaupun teorinya seperti itu, namun jangan sampai menipiskan keyakinan kita bahwasanya Tuhan pasti akan datang menolong kehidupan kita yang sedang terdesak ini. Istighfar. Tuhan pasti kasih jalan. Lagi pula Tuhan Maha Guru waktu itu juga mengatakan kita bisa melawannya dengan kekuatan yang lebih kuat. Yang perlu kita siapkan itu malah Nafsu. Coba kau bayangkan,
benar atau tidak yang saya ucapkan? Kau melakukan hal ini bukan menyelesaikan masalah. Ini menambah masalah. Belum lagi nanti Maha Guru Gedang Kele tahu jika kau melakukan hal bodoh ini. Dia merasa kecewa dengan muridnya yang selama ini dididik sudah sangat lama namun tidak pernah mendengar ucapannya. Pulanglah. Fatal kok. Mungkin saat ini iblis sedang menaungi diriku. Saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Fatal banget ya teman-teman ya. Hah? Dia kalau nggak kayak gituin nggak pulang-pulang malah mau nyerang lagi. Pokoknya gini mas, tadi jangan kayak gini. Hah? Pulang kamu, pulang. Kan mantep. Capek dengan orang yang tidak nalar otaknya. Gitu ya teman-teman ya. Saya nggak habis pikir kenapa ayahnya itu mengambil keputusan sendiri. Kalau sampai nggak ketahuan kita, Jadi apa? dan langsung mati, digadak oleh Vinti Rabila, dan Vinti Rabila kekuatannya jadi tambah seperti yang diceritakan oleh Maha Guru Gedang Kele. Apa ya kita tidak semakin kelimpungan? Ini pesan pentingnya di sini teman-teman ya. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, yang diikuti jangan kebodohan dan keegoisan kita. Kita sebenarnya tidak kuat, tidak kok. Ya. Yang kita punya hanya satu, kesabaran. Ya, bukan kekuatan. Kekuatan hanya milik Tuhan. Dan manusia dan makhluknya itu bisanya hanya sabar. Jadi tolong, jangan melakukan hal bodoh ya, yang nantinya akan menimbulkan banyak masalah. Mohon dikoreksi ucapan saya. Jadi kita lanjut cari masalah, cari Iya, dari Solusi. masalah bener mas, nggak usah ragu-ragu lah ngomong.